Tidak ada sirene yang berbunyi ketika bencana itu dimulai. Tidak ada ledakan, tidak ada gempa, tidak ada peristiwa tunggal yang membuat orang serentak menoleh dan berkata, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Yang pertama hadir hanyalah bau hangus, samar dan tipis, seperti sisa api unggun yang lupa dipadamkan. Lalu asap. Setiap hari semakin tebal, semakin lama bertahan. Pada 2015, Indonesia menghilang di balik asap, menyisakan tragedi yang meluas hingga negara-negara tetangga. Tragedi itu dikenal dengan nama 2015 Southeast Asian Haze, atau dalam bahasa Indonesia disebut Kabut Asap Asia Tenggara 2015. Api itu sebenarnya telah menyala jauh sebelum publik menyadari bahwa negeri ini sedang berdiri di tepi jurang. Sejak awal tahun, para ahli iklim sudah memberi peringatan tentang kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Curah hujan menurun drastis, tanah mengering, mengeras di permukaan, tetapi rapuh di lapisan bawahnya. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm. Namun di banyak wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, aktivitas pembukaan lahan tetap berjalan seperti rutinitas tahunan. Kanal-kanal digali untuk mengeringkan gambut, vegetasi dibersihkan, api dilepas sebagai jalan pintas. Seperti dicatat oleh Tirto ID, kebakaran besar 2015 bukan peristiwa mendadak, melainkan akumulasi panjang dari kelalaian yang dibiarkan tumbuh. Api bukan sekedar unsur alam yang tak terkendali, ia adalah hasil dari keputusan-keputusan yang berulang, dari praktik yang dianggap wajar, dari sistem yang menormalisasi pembakaran sebagai biaya produksi. Ketika Agustus tiba, api tidak lagi bisa disangkal. Ia menjalar cepat di Sumatera dan Kalimantan, menyusup ke lahan gambut yang telah kehilangan airnya. Luas kawasan terbakar mencapai 2,6 juta hektar lahan, paling luas di Sumatera Selatan. Bencana sebabkan kerugian lebih dari 200 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan juga berdampak, lebih dari 60 juta jiwa terpapar asap. 600 ribu warga terjangkit penyakit pernafasan, 24 orang meninggal dunia. Api di gambut bukan api biasa, ia membakar pelan di bawah tanah. Tak selalu terlihat, tetapi menyimpan panas yang sulit dipadamkan. Api ini bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan ketika hujan turun di permukaan. Apa yang tampak di atas hanyalah tanda-tandanya, langit yang memudar, matahari yang berubah menjadi lingkaran merah pucat, siang hari yang terasa seperti senja panjang tanpa akhir. Bencana ini kerap disebut sebagai musibah alam, seolah ia jatuh dari langit tanpa sebab. Namun penelitian demi penelitian membongkar narasi tersebut. Dalam kajian akademik yang dimuat jurnal mediasi Universitas Darussalam Gontor, pembakaran lahan dijelaskan sebagai praktik sistematis, cara paling murah dan paling cepat untuk membuka wilayah perkebunan skala besar. Api bukan kecelakaan, ia adalah metode yang dipilih. Greenpeace Indonesia memperkuat temuan ini melalui peta konsesi dan data titik api. Ribuan titik kebakaran terdeteksi berada di dalam atau di sekitar wilayah izin perusahaan. Gambut dikeringkan terlebih dahulu agar mudah terbakar. Kanal dibuka untuk mengalirkan air keluar. Setelah itu api dilepas, dengan asumsi dapat dikendalikan. Namun, ketika api membesar, ia tak lagi tunduk pada siapapun. Ia menjadi bencana yang melahap segalanya, termasuk mereka yang menyalakan. Pada titik inilah krisis berubah wujud. Apa yang bermula sebagai kebakaran di wilayah tertentu menjelma menjadi kabut asap lintas batas. Tahun 2015 kemudian dikenang bukan hanya sebagai krisis nasional, tetapi sebagai tragedi regional yang dikenal sebagai 2015 Southeast Asian Haze. Asap dari kebakaran hutan dan lahan Indonesia bergerak melintasi perbatasan, dibawa angin menuju Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, hingga negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, and Singapore remain shrouded in a blanket of haze caused by thick smoke from forest fires in Indonesia's northern islands. Indonesia has started to evacuate some people affected by the air pollution. Despite laws and threats of punishment, successive governments have so far failed to deal with the problem. Kabut itu tidak mengenal paspor, ia tidak berhenti di garis imajiner peta. Krisis asap ini berlangsung berbulan-bulan, dari akhir Juni hingga Oktober 2015. 6 provinsi di Indonesia menyatakan status darurat. Di Riau, terutama di Pekanbaru,
Ribuan warga terpaksa mengungsi untuk mencari udara yang lebih layak dihirup. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah melonjak ke level yang sangat berbahaya. Di Kalimantan Tengah, angka indeks polusi udara pernah mencapai lebih dari 1.800, jauh melampaui ambang batas yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan manusia. Indonesia kehilangan langitnya sendiri. Asap menutup kota dan desa, bandara dan pelabuhan, sekolah dan rumah sakit. Aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah-sekolah ditutup berminggu-minggu. Penerbangan dibatalkan, jalanan lenggang bukan karena libur, tetapi karena orang memilih bertahan di dalam rumah. Di banyak daerah, jarak pandang tidak lebih dari beberapa meter. Siang hari kehilangan cahayanya. Udara menjadi sesuatu yang harus dinegosiasikan dengan paru-paru. Aktivitas luar ruang dibatasi, masker menjadi kebutuhan sehari-hari. Sekolah-sekolah di beberapa wilayah negara tetangga ikut diliburkan. Krisis ini memperlihatkan dengan telanjang bahwa kebakaran hutan di Indonesia bukan sekedar urusan domestik, melainkan persoalan regional yang menyangkut hak hidup jutaan orang. Greenpeace Asia Tenggara merilis data yang membuat dunia terdiam. Kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada 2015 melepaskan lebih dari 1,6 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Pada puncaknya, emisi harian dari kebakaran ini bahkan melampaui emisi harian Amerika Serikat. Api di hutan Indonesia tidak hanya menghancurkan ekosistem lokal, tetapi juga mempercepat krisis iklim global. Dampak kesehatan pun tak terelakkan, jutaan orang terpapar asap beracun. Ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut dilaporkan, namun angka resmi hanya menangkap sebagian kecil dari kenyataan. Sebuah studi lanjutan yang dirujuk Greenpeace memperkirakan sekitar 100.300 kematian dini di Asia Tenggara berkaitan dengan paparan asap kebakaran Indonesia pada 2015. Mereka tidak mati terbakar, mereka mati perlahan, melalui napas yang semakin pendek, melalui penyakit yang memburuk dalam senyap. Tidak ada monumen bagi mereka, tidak ada daftar nama yang dibacakan. Anak-anak tumbuh dengan paru-paru yang telah rusak sejak dini. Lansia kehilangan sisa waktu hidupnya lebih cepat. Orang miskin tidak punya pilihan selain tetap bekerja di tengah asap. Karena absen berarti kehilangan penghasilan. Mereka menghilang tanpa pernah disebut sebagai korban resmi. Negara kemudian menghitung kerugian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total kerusakan ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan 2015 mencapai 221 triliun rupiah. Angka itu mencakup kehutanan, pertanian, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Asap yang terjadi di wilayah Riau dari Januari sampai dengan akhir Februari perkiraan adalah 10 triliun. Itu dari kerugian ekonomi akibat aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, baik transportasi, bisnis, dan sebagainya. Kemudian juga kerugian keanekaragaman hayati, emisi CO2, kemudian tadi juga kesehatan. Kerugian ekonomi yang kita derita pada tahun 2015 yang lalu itu mencapai 16,1 miliar US dollar. Angka yang besar, tetapi tetap tidak sanggup menampung penderitaan yang tak tercatat. Kerugian ekologis, trauma sosial, dan kehilangan kualitas hidup tidak pernah benar-benar bisa diukur. Negara dinilai lebih sibuk memadamkan api ketimbang mencabut sumbernya. Pendekatan teknis sering mengalahkan keberanian politik. Api diperlakukan sebagai gangguan musiman, bukan sebagai tanda krisis tata kelola sumber daya alam yang mendalam. Kebakaran hutan dan lahan 2015 yang dikenal dunia sebagai 2015 Southeast Asian Haze pada akhirnya bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah peringatan yang belum selesai. Melupakan tragedi itu berarti membuka jalan bagi tragedi berikutnya. Selama api masih dianggap alat produksi, selama asap hanya dipahami sebagai gangguan sementara, dan selama korban direduksi menjadi angka, kabut akan selalu menemukan jalannya untuk kembali.